Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bertemu kembali dengan Buning pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu menjaga kesehatan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang relasi dan penyajiannya. Coba kalau kalian mendengar kata relasi, itu kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Apa? Ayo, relasi. Relasi itu kan kalau berasal dari bahasa Inggris relation ya. Kalau relationship kalian pasti paham. Apa itu? Ya, hubungan ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar atau menghubungkan gitu ya, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin dari dua buah himpunan gitu ya. Himpunan ini sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 7 ya, himpunan itu seperti apa. Jadi himpunan itu misalkan ada himpunan bilangan bulat gitu ya, ada himpunan bilangan pecahan. Nanti juga kalau selain di matematika ya, ada misalkan himpunan buah, himpunan binatang gitu ya. Nah, nanti salah satunya itu. Nah, di sini nanti kita akan pertama Ibu akan jelaskan dulu kompetensi dasarnya itu seperti apa gitu ya. Jadi untuk materi relasi ini, sebentar ya, dia masih loading. Oke, adalah di kompetensi 2.3 ya, yaitu tentang mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, yaitu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Nah, di sini kan ada dua ya, relasi dan fungsi, tetapi yang akan Ibu bahas hari ini hanya yang relasinya saja. Nanti untuk fungsinya ada di kesempatan selanjutnya. Oke, kemudian sebelum ke sini kita akan masuk dulu ke tujuannya ya. Bentar. Oke, ini aja dulu nggak apa ya. Jadi relasi itu apa, nanti yang pertama adalah kita akan memahami dulu konsep relasi itu seperti apa, kemudian bagaimana cara menyajikannya, dan kesimpulannya nanti seperti apa. Kita masuk ke memahami konsep relasi. Jadi di sini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Misalkan di sini ada 4 orang siswa, yaitu Risa, Santi, Adib, dan Bara yang Oke, bentar. Risa, Santi, Adi, dan Bara yang sedang ada di toko buku untuk membeli buku. Ternyata Risa dan Santi itu membeli novel, kemudian Adi membeli buku komputer dan buku kesehatan, sedangkan Bara hanya membeli buku pertanian. Misalkan di sini kita punya dua himpunan. Himpunan A adalah himpunan nama-nama siswa, kemudian himpunan B adalah jenis buku yang dibeli. Maka hubungan antara himpunan A dan B atau relasinya itu kemungkinannya kita buat tabel dulu seperti ini ya. Jadi Risa beli novel, Santi beli novel, Adi beli buku komputer, kemudian Adi juga beli buku kesehatan, dan si Bara itu beli buku pertanian. Ini kalau di dibentuk dalam bentuk tabel. Nah, kemudian kita bisa buat relasinya. Jadi kalau dia ada tabel seperti ini, kemudian kita diminta untuk menentukan relasi apa sih yang mungkin dari himpunan A dan B gitu ya. Tadi A itu Risa, B itu novel gitu ya. Berarti novel itu adalah buku yang dibeli oleh Risa. Kemudian novel itu juga buku yang dibeli oleh Santi, dan buku komputer dibeli oleh Adib. Jadi relasi yang mungkin itu adalah buku yang dibeli. Jadi meskipun di sini yang sebelah kiri adalah A, yaitu siswa, yang sebelah kanan adalah buku, yaitu si B itu, kita melihatnya adalah kebalik ya. Jadi kalau di kiri anak, di kanan buku, berarti kita lihatnya dari yang kanan dulu. Buku apa sih yang dibeli gitu ya. Nah, nanti
kita juga bisa buat relasi yang kebalikan dari B ke A. Berarti kita fokusnya di A. A itu adalah siswa yang membeli buku gitu ya. Jadi misalkan di sini berarti siswa yang beli novel adalah siapa? Risa dan Santi. Yang beli buku komputer adalah Adib. Yang beli buku kesehatan juga Adib. Yang beli buku pertanian itu adalah Bara. Jadi kalau dari B ke A, fokusnya adalah di siswanya atau di A-nya, itu adalah siswa yang membeli. Nah, untuk menyajikannya tadi selain dalam bentuk tabel, itu yang pertama adalah dalam bentuk diagram panah. Jadi di sini misalkan dari A ke B tadi adalah buku yang dibeli ya. Berarti Risa membeli novel ya. Jadi novel dibeli Risa dan Santi. Kemudian si buku komputer dibeli oleh Adib. Kemudian buku kesehatan dibeli oleh Adib juga, dan buku pertanian dibeli oleh Bara. Sedangkan kalau kita balik dari B ke A, yaitu siswa yang membeli, maka siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Jadi Risa Santinya ada di sebelah kanan gitu. Kemudian yang membeli buku komputer adalah Adib. Adibnya yang di sebelah kanan, bukunya yang di sebelah kiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah nanti boleh ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung WA ibu, atau juga boleh komentar gitu ya, tapi lebih enak langsung WA ibu saja ya. Nah yang kedua adalah dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi di sini kita buat dalam kurung kerawal ya, di paling luarnya, kemudian di dalamnya adalah kurung biasa. Jadi tadi misalkan dari A ke B kan buku yang dibeli, berarti Risa beli novel, maka Risa, novel. Santi juga beli novel, maka Santi, novel. Kemudian Adib beli buku komputer, berarti nanti ada dua ya, karena dia beli dua buku, yaitu Adib, komputer, Adib, buku kesehatan, dan Bara, buku pertanian. Sebaliknya kalau dibalik dari B ke A tadi, siswa yang membaca berarti siswanya yang di belakang. Berarti relasinya adalah novel, Risa, novel, Santi, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah dalam bentuk diagram kartesius. Jadi di sini cukup mudah ya. Jadi yang mendatar itu adalah himpunan awalnya. Jadi kalau dia dari A ke B, maka yang mendatar adalah himpunan A, yang tegak adalah B. Begitu juga kalau dia dari B ke A, maka yang mendatar adalah B, yang tegak adalah A. Jadi tadi di sini A itu adalah siswa ya, berarti dia Risa, Santi, Adib, dan Bara. Kemudian bukunya ada novel, komputer, kesehatan, dan pertanian. Tinggal kalian buat bulatan seperti ini. Nah, kesimpulannya adalah bahwa ternyata relasi itu adalah aturan yang memasangkan atau menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, di mana anggota himpunan A yang sebelah kiri tadi kita sebut sebagai domain atau daerah asal. Kemudian yang di sebelah kanan yaitu himpunan B itu kita sebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Nah, di sini juga ada yang namanya range atau daerah hasil. Daerah hasil ini adalah anggota himpunan B. Jadi yang di sebelah kanan tadi yang punya pasangan dengan himpunan A. Kemudian tadi relasi dapat dinyatakan dalam 3 cara, yaitu diagram panah, pasangan berurutan, dan juga diagram kartesius. Nah, ini kesimpulannya ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Misalkan di sini diketahui himpunan A itu ada angka 1-6, kemudian B adalah 1, 2, 3, 5, 7. Kemudian relasi R dari himpunan A ke B adalah X dikurang Y sama dengan 2, di mana X anggota A dan Y anggota B. Yang A tentukan R dalam bentuk diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius, serta yang B tentukan daerah hasil R. Nah, relasinya tadi di sini adalah X dikurang Y sama dengan 2. Karena X anggota A dan Y anggota B, maka kita bisa tulis A dikurang B sama dengan 2. Jadi intinya kita harus mencari dua bilangan yang ada di A dan B ketika dikurangkan atau diselisihkan adalah 2 hasilnya ya. Jadi di sini kalau A kan A kurang B ya. Kalau 1 dikurang 1 jelas tidak ya. Bentar. Oke, sebentar ya. Ini tadi
ke close. Oke, jadi di sini yang selisihnya 2 tentu saja kita mulai dari angka 3 untuk di A ya, dikurangi 1 jadi 3,1, kemudian 4 dengan 2, 4,2 dan 5,3 ya. Itu adalah dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau dalam diagram panah kita bisa buat seperti ini ya. Jadi di kiri A, di kanan B, kemudian kita hubungkan antara A dan B yang tadi sudah ada pasangannya. Jadi di sini himpunan pasangan urutan tadi 3,1, 4,2 dan 5,3 ya. Sedangkan kalau diagram kartesius seperti tadi ya, kita hubungkan saja dikasih bulatan seperti ini. Nah, untuk daerah hasilnya adalah yang ada pasangannya saja. Berarti di sini adalah himpunan 1, 2 dan 3 ya. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa coba ya cari permasalahan di sekitar kalian, misalkan bisa juga dari silsilah keluarga ya. Jadi kalian bisa bikin bagan, kemudian relasi yang mungkin entah itu adik dari, kakak dari gitu ya, atau lebih tua dari, lebih muda dari gitu ya. Itu adalah salah satu dari bentuk relasi yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kalian. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.